Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Insan Story, channel yang membahas tentang kisah misteri hingga sejarah dalam kemasan podcast dan sedikit gambar ilustrasi. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar Mimin tambah semangat untuk membuat video lainnya. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas sebuah kisah misteri dari akun Twitter @bacahoror_id. Jangan lupa di-follow ya. Kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah tempat di kawasan Jakarta Pusat. Dan inilah PKL di kantor bangkai. Jakarta 2012. Praktek kerja lapangan itu adalah salah satu syarat penting yang harus diselesaikan Ari, Surya, dan Epan sebagai syarat untuk memulai skripsi. Nah, ini distributor kantor kakak gua. Minggu depan kita udah bisa PKL di sana. Surya menunjukkan sebuah kartu nama dan surat persetujuan yang sudah ditandatangani. Epan dan Ari yang mendengar kabar itu seketika tersenyum. Serius? Daerah mana, Sur? Tanya Epan. Jakarta Pusat. Agak jauh sih, tapi masuknya jam 9, jadi harusnya aman. Jelas Surya. Ari mengambil kartu nama yang ditunjukkan oleh Surya. Ada sebuah alamat yang menunjukkan lokasi kantor di Jakarta Pusat, salah satu distributor merek spare part komputer. Nah, kalau perusahaan IT, pasti rekrutmennya ribet ya. Tanya Ari sembari meletakkan kembali kartu nama itu. Udah, tenang aja. Selama di lingkup database, masih aman lah, balas Surya. Keraguan Ari sebenarnya bukan tanpa alasan. Pasalnya, hingga saat ini mereka masih mahasiswa dengan IP pas-pasan. Singkatnya, persyaratan akademis dan keperluan mereka dapat dibereskan dengan mudah. Hingga akhirnya mereka pun memasuki hari pertama PKL. Pagi itu mereka tiba di sebuah ruko yang cukup besar. Sepertinya ada lebih dari 2 ruko yang dijadikan satu sebagai kantor ini. Lokasinya ada di hook atau di bagian sudut. Keren juga ya kantornya. Epan kagum dengan bangunan kantor yang terlihat baru dibanding kantor di sekitarnya. Iya sih, tapi lihat deh ruko-ruko yang lain, kata Ari sembari menengok ke ruko di sekitarnya. Walau kantor itu bangunan baru dan terawat, ruko-ruko di sekitarnya masih berupa bangunan lama. Bahkan ada ruko yang terbengkalai dengan kondisi yang mengenaskan. Jendelanya sudah pecah dan bangunannya tidak tertutup apapun. Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Ayo masuk, ajak Surya. Pagi itu kedatangan mereka sudah ditunggu Pak Fitri. Beliau adalah supervisor di kantor itu dan merupakan kenalan dari kakak Surya. Ia pun memperkenalkan mereka bertiga dengan karyawan kantor yang jumlahnya sekitar 20 orang. Walaupun mereka punya job desk masing-masing, mereka mengaku sering melakukan pekerjaan di luar ranahnya. Mereka mulai berkenalan dan mencari tahu tentang sistem yang digunakan perusahaan. Saat sedang memperhatikan alur konsumen di ruang tunggu, tiba-tiba mereka melihat seseorang berlari dengan terburu-buru keluar dari kantor. Ari pun penasaran. Dia mengintip orang itu melalui pintu kaca dan mendapati orang itu muntah-muntah di luar kantor. Ia menoleh ke arah kantor dengan wajah pucat, seolah takut akan sesuatu. Enggak, gua enggak mau ke dalam lagi, ucap perempuan itu. Lu kenapa? Sakit kah? Tegur temannya. Perempuan itu tidak menjawab dan hanya kembali menatap kantor dengan ngeri. Ayo masuk, jangan nunggu di luar. Di sini daerah rawan. Enggak, gua enggak bisa. Emang kenapa? Di dalam, kenapa? Bau bangkai. Teman perempuan itu mengernyitkan dahinya. Ari pun mencoba mencium udara di sekitarnya dan tidak merasakan bau apapun. Tak
tapi tidak dengan teman wanita itu. Ia seolah mengerti maksudnya. "Ya udah, gua bayar dulu," ucapnya sambil kembali ke dalam. Ari masih penasaran dengan perempuan itu, namun pekerjaan membuatnya harus kembali fokus. Tapi saat akan kembali ke atas, tiba-tiba Ari mencium bau aroma dupa. Dan ada sepiring sesajen dengan dupa yang dibakar di bawah tangga. Gak usah heran, itu maunya si bos. "Entar ada orang yang ganti tiap hari," jawab karyawan kantor yang melewati Ari. Hari pertama PKL mereka tidak ditemukan banyak halangan. Tepat saat jam 5 sore, mereka bersiap untuk pulang bersama dengan karyawan lainnya. Nggak ada yang lembur ya, Mas Gilang?" tanya Evan. "Jangan, ayo pulang, jangan sampai lembur. Pokoknya sebelum maghrib kantor sudah harus kosong," jawab Mas Gilang, sembari mengangkat tasnya dari meja. Mereka bertiga pun senang, namun sebagai anak magang mereka merasa harus tahu diri. Mereka menunggu Pak Fitri pulang, baru mereka pulang dan keluar dari kantor. Cuy, gua lihat ada mie ayam di dekat parkiran ruko depan. Makan dulu yuk," ajak Evan. "Boleh juga tuh, biar malam gak usah keluar kos lagi," balas Ari. Mereka pun menyempatkan untuk makan dulu sebelum pulang. Motor mereka dibiarkan terparkir di kantor dan diambil kembali setelah selesai makan. Disinilah mereka bertiga mulai merasa ada yang janggal. Saat hendak mengambil motor mereka di depan kantor, mereka mendapati seluruh lampu di dalam kantor sudah mati. Disitulah mereka sadar bahwa tidak ada satpam yang menjaga kantor saat malam. Satu-satunya satpam yang berjaga yaitu hanya satu di pos depan ruko. Ari bersiap memundurkan motornya, tapi tiba-tiba ada setetes cairan yang membasahi pipinya dari atas. Awalnya dia tidak curiga dengan apapun, sampai saat ia melihat ke arah balkon lantai 2 kantor. Ada seorang berkulit hitam legam dengan rambut jarang. Ia duduk di balkon ruko sembari memainkan kakinya. Terlihat mukanya dipenuhi borok yang menjijikan. Dia terus tertawa ke arah Ari dan bersiap meludah ke arah Ari. Itu apa? Apa itu? Ari gemetar melihat sosok itu. Berniat untuk memanggil temannya, namun entah mengapa dia sulit menggerakkan tubuhnya. "Kenapa, Ari?" Tiba-tiba Surya mengagetkan Ari dengan menepuk bahunya. Sontak Ari menarik napas dan tersadar dari kondisinya. Itu Sur. Apaan?" Ari bingung. Dia tidak tahu bagaimana harus bercerita kepada Surya. Enggak. Ari pun kembali memundurkan motor Astrea tahun 95 miliknya dan menaikinya. Mulanya dia berpikir bahwa itu adalah halusinasi. Namun saat menyadari pipinya masih basah, ia segera menggas motornya dan menjauh dari bangunan itu. Setelah kejadian hari pertama itu, Ari sedikit cemas ketika sendirian di ruangan kantor. Tapi beberapa hari awal mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dan tak sempat memikirkan hal yang aneh-aneh. Di ruangan belakang ada sebuah kamar mandi dan tempat itu dipisahkan dengan gudang perawatan Evan. Surya yang menyadari ada bau rokok di kamar mandi itu, artinya hanya di kamar mandi itulah tempat yang diperbolehkan untuk merokok. Tempat itu sangat dihindari oleh karyawan lainnya. Selain karena lokasinya yang sangat jauh dari kantor, kamar mandi di sana memang kurang terawat dan jarang dibersihkan oleh office boy. Namun bagi segelintir karyawan yang merokok, tempat itu menjadi tempat favorit mereka. Waktu Surya menggunakan kamar mandi itu untuk merokok, saat itu masih ada orang di gudang yang mempersiapkan peralatan untuk Evan, sehingga dia pun menghabiskan waktu cukup lama di sana. Ada sedikit hal yang mengganggu Surya.
Saat itu samar-samar dia mendengar suara percikan-percikan api bersama bau asap yang pekat. Dia dapat memastikan itu bukan bau dari asap rokoknya. Dia pun mematikan puntung rokoknya dan keluar dari bilik. Sebelum keluar, dia mencuci tangannya di wastafel dan ada sebuah cermin di hadapannya. Awalnya Surya pikir dia sendirian di kamar mandi itu. Namun saat melihat dari cermin, salah satu pintu di bilik kamar mandi terbuka dan tertutup, seperti tengah dimainkan seseorang dari dalam. Ah, ada-ada saja keisangan orang kalau lagi ngerokok, gumam Surya. Dia pun segera keluar dan mengecek asal bau asap itu. Tapi anehnya, di gudang sudah sepi dan suara percikan api serta bau asap tidak dia temukan lagi saat di gudang. Di tengah kebingungannya, terdengar suara bilik pintu kamar mandi dibanting dengan keras. Merasa mulai parno, dengan cepat dia meninggalkan dan menjauh dari tempat itu. Rata-rata perusahaan biasanya senang saat mengetahui karyawannya rajin dan mau lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya, apalagi tanpa dibayar. Tapi tidak dengan perusahaan ini. Seolah ada peraturan tidak tertulis bahwa karyawan harus meninggalkan kantor sebelum maghrib. Pokoknya mending pulang, kerjaannya dikerjain di rumah daripada lembur di kantor, ucap Mas Gilang ketika ditanyai soal lemburan oleh Epan. Awalnya dia kira perusahaan yang hanya tidak mau membayar lembur, sampai ada satu kejadian yang membuat Epan kapok. Saat itu Ari dan Surya sedang mendapat tugas survei pelanggan di luar, dan Epan sudah menyelesaikan tugasnya sejak siang tadi. Tanpa sadar, Epan ketiduran di ruang server. Satpam kantor yang melihat kartu absen Epan belum pindah, jadi dia belum mematikan lampu dan belum mengunci kantor. Epan terbangun saat ada miss call dari Ari. Dia tidak mengecek jam dan mengira hari masih sore. Hal itu diperkuat dengan masih ada suara ramai dari ruang admin. Epan pun meninggalkan ruangan server. Saat hendak mengambil minuman di dispenser ruang admin, dia baru sadar kalau langit sudah gelap. Di situ dia mulai merasa aneh dengan keramaian di ruang admin yang biasanya sudah kosong. Lalu, karena penasaran, dia mengintip dari celah kaca pintu admin. Ternyata ruangan admin dipenuhi sosok-sosok yang tidak pernah dia sangka akan melihatnya. Ada yang merayap di langit-langit ruangan dengan rambut panjang menjuntai, ada pria dengan setengah wajahnya terlihat, tulang-tulangnya berdiri di atas meja sembari menatap ke arah pintu. Ada makhluk kerdil bertangan panjang yang menjilati high heels Mbak Rani, hingga setengah tubuh pria dari pinggang ke bawah yang mondar-mandir di ruangan itu. Seketika wajah Epan langsung pucat dan segera berlari ke bawah. Tapi dia terhenti saat mengingat tas dan kunci motornya ada di ruangan itu. Merasa ada sesuatu di belakang, Epan pun kembali berlari turun ke bawah dan menemui satpam yang bersiap untuk pulang. Pak Dimas, di atas Pak, di atas. Sudah, jangan diceritakan di sini, ke pos rokok saja, jawab Pak Dimas seolah tidak heran dengan ekspresi Epan. Pak Dimas mematikan lampu lantai 2 dengan sebuah saklar yang sepertinya dengan sengaja dibuat di lantai 1 itu juga. Lalu Pak Dimas mengajak Epan keluar dan mengunci kantor. Epan keluar hanya dengan membawa HP-nya saja. Bahkan Pak Dimas pun enggan dimintai tolong untuk mengambil tasnya. Mending saya antarin Mas Epan pulang daripada saya ngambilin tas Mas Epan di atas, ucap Pak Dimas. Saat sampai di pos satpam depan, Epan diwawancarai oleh Pak Dimas dan satpam yang berada di sana. Nah, sekarang yang kelihatan apa nih?
Ucap salah satu satpam yang membawakan segelas kopi untuk Epan. Kok kayak udah tahu, Pak? Tanya Epan bingung. Udah biasa, Mas. Pokoknya yang pulang habis maghrib pasti bawa oleh-oleh cerita ke kita. Ucap satpam teman Pak Dimas itu. Epan pun menceritakan tentang apa yang dia lihat dari selah pintu kaca. Dan terjadilah obrolan dugaan dari satpam yang mendengar cerita Epan. Nah, Mas Epan pasti tahu kejadian kerusuhan 98 kan? Ucap salah seorang satpam. Iya tahu Pak. Apakah ada hubungannya dengan tragedi itu? Ruko-ruko di sini salah satu lokasi korban pembakaran. Katanya ada banyak korban saat itu. Kemungkinan sosok yang menghantui di kantor Masnya adalah korban-korban itu, cerita salah satu satpam. Tapi itu kan cuma gosip, jangan digede-gedein, sanggah Pak Dimas. Iya sih, malah katanya nih ada cerita yang lebih seram lagi tentang kantor itu, balas satpam itu lagi. Sudah, jangan diterusin. Kalau pada takut semua, saya yang repot. Mana sekarang satpamnya tinggal saya doang? Potong Pak Dimas. Haha, tenang Mas. Kalau ada apa-apa, pasti kita bantuin. Ucap satpam lainnya. Dan akhirnya malam itu Epan pulang diantar oleh Pak Dimas. Besok harinya Epan menceritakan tentang kisah itu pada Ari dan Surya. Ternyata tidak hanya Epan, Surya, dan Ari yang mengalami kejadian aneh. Pak Fitri sebenarnya bukanlah orang yang percaya dengan hal gaib atau mistis. Akan tetapi, bekerja di kantor ini membuka matanya tentang banyak hal seperti itu. Dulu, ada office boy yang baru kerja di kantor ini selama 3 bulan. Nah, gara-gara dia tuh, Pak Fitri mulai hati-hati sama hal gituan, cerita Mas Gilang. Memang OB itu ngapain Mas? Tanya Surya. Pernah suatu saat OB itu nggak masuk kerja tanpa kabar. Dikirakan sakit, tapi di telepon dan di SMS nggak ada kabar. Lalu hari kedua juga nggak ada kabar. Malah orang di rumahnya telepon ke kantor menanyakan keberadaan OB itu. Orang kantor kan jadi bingung. Sampai hari ketiga Pak Dimas yang gantiin itu OB bersih-bersih sementara. Lalu dengan terkejutnya Pak Dimas malah nemuin OB itu lagi ngumpet di rak lemari bawah tangga. Mukanya pucat, badannya kurus, kondisinya mengenaskan, kayak nggak makan dan minum hampir 3 hari. Nah, pas sudah dirawat dan bisa ngomong, katanya dia ditahan sosok setan hitam di dekat tangga. Dia nggak boleh keluar dari sana dan diancam oleh sosok itu. Jawab Mas Gilang. Emang nggak kedengaran suara lemari itu? Kesenggol atau gimana Mas? Tanya Surya. Nggak ada segala bunyi dari tempat itu. Nggak kedengeran. Malahan rasanya pengen noleh ke situ aja enggak. Dan semua karyawan ngerasa begitu, jelas Mas Gilang. Dari situ tiba-tiba ada orang pintar kenalan bos datang. Nah, dialah yang dalam tanda kutip bernegosiasi dengan makhluk astral di sana. Alhasil setelah itu di bawah tangga dikasih sesajen di hari-hari tertentu. Dan orang pintar itu juga yang bertugas mengganti sesajen itu, ucap Mas Gilang. Setelah Ari, Surya, dan Evan menceritakan pengalaman horor mereka, akhirnya satu persatu karyawan kantor itu pun menceritakan mengenai hal gaib di kantor tersebut. Suatu ketika, sialnya Surya saat itu sedang membantu untuk membawakan barang dari lantai 2 untuk memasukkan dalam mobil box. Dia beberapa kali bolak-balik, naik turun tangga, hingga tidak sadar menginjak sesajen itu.
Dia terus melanjutkan pekerjaannya tanpa menghiraukan kalau ada yang diinjaknya di dekat tangga tempat sesajen itu diletakkan. Awalnya memang tidak terjadi apa-apa. Pekerjaan di hari itu pun dia selesaikan dengan cepat. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka bertiga pun pulang tepat setelah jam 5 sore. Habis dari mana, Sur? Tanya Ibu Surya yang tumben sekali bertanya saat ia pulang dari kantor. Surya dari kantor mah, tumben nanyain, ucapnya. Ya udah, mandi sana. Jarang-jarang kamu pulang bau begitu. Balas ibunya lagi. Karena merasa aneh, lalu Surya mencium aroma tubuhnya. Namun dia tidak merasa ada yang aneh. Dia menganggap mungkin ibunya mengeluhkan tentang bau keringatnya selama perjalanan. Singkatnya, tak banyak aktivitas yang Surya lakukan setelah pulang ke rumah. Tepat jam 9 malam pun dia sudah tertidur agar besok pagi bisa bangun tepat waktu. Tapi tepat saat lewat tengah malam, tiba-tiba Surya terbangun dengan bau yang sangat menyengat. Dia menatap jam dindingnya yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Dia berusaha mencari asal dari bau itu, dan pencariannya berhenti di salah satu sudut ruangan kamarnya. Ternyata ada sesosok perempuan berdiri di sana. Bajunya seperti bekas terbakar, tangannya menggantung dengan daging yang terkoyak. Rambutnya menjuntai hingga ke pinggang dan tersenyum dengan mulutnya yang penuh luka. Surya tak mampu berkata-kata saat melihat sosok itu. Tubuhnya dingin dan pucat seketika. Apalagi saat dia melihat wajahnya di mana mata makhluk itu tidak ada, bukan rata, melainkan sudah rusak tak berbentuk hingga tak terlihat wujudnya. Sontak Surya pun lari dari kamar dan menghampiri orang tuanya. Saat orang tuanya mengecek yang dibilang oleh Surya, mereka tidak melihat apapun. Tapi setiap Surya menoleh ke sudut kamarnya, dia selalu ada. Besoknya, Surya pun sakit demam. Beruntung, orang tuanya Surya tidak kolot dengan hal gaib. Jadi, ada teman ayahnya yang mengerti dan diajaklah ke rumah untuk melihat kondisi Surya. Dan benar saja, Surya langsung menceritakan keberadaan sosok yang dilihatnya tadi malam. Kamu sudah merusak sesajen atau ubur rampeh buat dia, Sur, ucap Pak Kusni, orang pintar kenalan Bapak. Saya nggak sengaja, Pak. Terus bagaimana? Beruntung yang ikut hanya mbaknya. Kalau yang ikut jagoannya, saya juga bingung nolonginnya. Jelas Pak Kusni. Ucapan Pak Kusni mengingatkan Surya akan cerita OB yang ditahan makhluk halus setan hitam dekat tangga. Dia menangkap jangan-jangan itulah sosok jagoan yang dimaksud Pak Kusni. Sudah, ini diminum dulu, ucap Pak Kusni. Surya meminum air itu dan seketika demam Surya perlahan pulih. Saat kembali dia menoleh ke sudut kamarnya, sosok itu pun menghilang. Nah, kalau Mbak Rani ada cerita, tapi beda. Mas Gilang tidak bosannya menceritakan kisah tentang kantor ini yang tidak ada habisnya. Mbak Rani diapain, Mas? Gara-gara lembur juga? Tanya Epan. Enggak, malahan ini karena gara-gara kepagian, jelas Mas Gilang. Kejadiannya sudah lebih dari 1 tahun sebelumnya. Saat itu Mbak Rani datang kepagian karena nebeng dengan kakaknya yang berangkat ke bandara. Pak Dimas juga baru datang saat itu. Dia segera menyalakan lampu. Sementara Mbak Rani langsung naik ke lantai atas. Baru duduk, tidak sampai 10 menit,
Tiba-tiba Mbak Rani mendengar suara langkah kecil sedang berlari. Awalnya dia mengira salah dengar, sampai akhirnya dia mendengar suara anak kecil lagi ketawa di sekitar dia. Sampai dia ngerasa ada yang ngeliatin dia persis di depannya. Padahal tidak ada siapapun di depannya. Mbak Rani benar-benar merinding. Sampai akhirnya dia dengar, "Kak, kita main yuk." Suara anak kecil itu benar-benar terdengar tepat di hadapan wajahnya. Sontak dia pun turun dan menghampiri Pak Dimas. Setelah itu dia tidak berani naik ke atas sebelum karyawan lain datang. Cerita Mas Gilang itu menemani Ari dan teman-temannya menghabiskan mie ayam yang menjadi menu makan siangnya. Mereka pun segera kembali dan melanjutkan pekerjaannya. Singkatnya, kali ini Surya tidak pulang dengan motor Astrea kebanggaannya. Dia dijemput oleh sepupunya untuk menghadiri acara keluarga di salah satu restoran daerah Jakarta Barat. "Kamu serius ngantor di sini?" tanya sepupu Ari. "Kenapa Mas? Angker ya?" "Bukan angker lagi, ini mah sarangnya," ucap sepupu Ari. Di keluarga Ari, sepupunya itu memang dianggap yang paling sensitif dengan hal goib. Jadi ketika dia berbicara begitu, Ari pun tidak heran. Setelah bekerja atau melakukan PKL selama hampir 2 bulan, mereka tidak sengaja bertemu dengan seseorang di sebuah warung makan yang tak jauh dari kantor. Tuh, Bapak. Bapak itu sempat kerja di ruko kantor kita sebelum dibeli buat kantor kita," ucap Pak Dimas. "Yang benar, Pak?" tanya Epan. "Iya, kalau mau tanya-tanya coba ajak beliau ke sini," ucap Pak Dimas. Dan benar saja, rasa penasaran mereka membawa untuk bertanya tentang kantor tempat mereka melakukan PKL. "Maaf Pak, permisi, mau nanya, apakah benar Bapak pernah kerja di ruko yang dijadiin kantor kami?" tanya Epan membuka pembicaraan. "Oh, kantor Hok itu?" tanya Bapak Rohmadi. "Iya betul Pak," jawab Epan. "Iya, emang kenapa? Digangguin setan ya?" balasnya enteng. "Iya Pak, benar. Memangnya bangunan itu kenapa sih Pak?" tanya Ari penasaran. "Gak enak ngobrol sambil berdiri, apalagi berdiri kayak gini. Mending kita duduk dulu deh." Dan Bapak Rohmadi pun memulai ceritanya. Saat itu ia bekerja menjadi kepala gudang di ruko itu. Pemilik kantor tempat dia bekerja adalah pengusaha yang punya banyak cabang. Ruko itu sudah berdiri dari tahun 90-an awal. Sampai ada satu kejadian yang merubah semuanya. Saat kerusuhan dulu, daerah ini termasuk yang paling parah. Ruko-ruko daerah sini juga menjadi sasaran. Sebagian banyak yang terbakar, bahkan sampai habis tak tersisa. Jelas Pak Rohmadi. "Berarti itu yang bikin angker ya Pak?" tanya Surya. Pak Rohmadi menggeleng. "Ruko yang dipakai kantor kamu yang paling parah. Saya ingat sekali, waktu itu saya disuruh mengecek keadaan ruko setelah kerusuhan," jelas Pak Rohmadi. "Pas saya lihat, saya langsung merinding. Ruko itu digunakan untuk menumpuk mayat-mayat korban kebakaran selama berhari-hari." Pak Rohmadi tidak menceritakan lebih detail. Dia hanya menceritakan saat dia memeriksa keadaan ruko. Singkatnya, sudah banyak jasad yang terbaring di sana. Kemungkinan jasad itu dievakuasi dari jalan, ruko, atau bangunan di sekitar agar mudah saat dibawa. Pak Rohmadilah
yang menelpon kepolisian dan menunggu sampai malam hingga mobil jenazah membawa jasad-jasad itu untuk dimakamkan. Saat itu dia sudah merasa bahwa ruko itu sudah tidak pantas untuk ditempati. Dia juga merasa ruko itu sudah menjadi tempat yang angker. Setelah kejadian pembakaran itu dan berdiamnya mayat di sana selama berhari-hari. Pantas sosok yang kelihatan hampir semua wujudnya manusia gosong, ucap Epan. Emang lu pernah lihat lagi, Pan? Tanya Surya. Lu masih sering ngerokok di kamar mandi belakang, Sur? Tanya Epan. Surya menggeleng. Apa yang terjadi padanya di toilet itu membuatnya kapok. Emang ada apaan? Tanya Ari penasaran. Epan menjelaskan bahwa dia sempat menggunakan kamar mandi di dekat gudang belakang. Dia sudah curiga dengan bau yang menyengat saat mau masuk. Kejadian sebelumnya membuat dia merasa akan ada hal mengerikan bila mencium bau bangkai. Dan benar saja, saat Epan hendak menggunakan kamar mandi itu, dia melihat tubuh manusia nyangkut di sekat pemisah bilik kamar mandi. Dan sialnya lagi, saat Epan menoleh, dia melihat leher makhluk itu seolah meleleh dan membuat kepalanya terputus dan jatuh. Matanya ngeliat ke gua, Sur. Langsung aja gua banting tuh pintu dan kabur, ucap Epan. Sesekali mereka melihat karyawan lain yang memiliki benda-benda seperti pegangan untuk menjauhkan mereka dari makhluk-makhluk itu. Ada pemberian dari mbahnya, ada pemberian dari guru spiritual masing-masing karyawan, ada juga jimat yang selalu diletakkan sebagian dari mereka di atas meja. Akan tetapi, itu tidak menjamin mereka semua aman dari gangguan makhluk-makhluk itu. Dan saat ini, yang bisa karyawan kantor itu lakukan adalah beradaptasi dan bekerja sembari berdampingan dengan sosok-sosok mengerikan tersebut. Sebenarnya, bos pemilik perusahaan bukannya tutup mata. Suatu saat mereka akan pindah, namun tidak dalam waktu yang cepat. Berbeda dengan mereka bertiga yang hanya magang selama 3 bulan. Karyawan kantor itu masih harus tetap berada di sana demi nafkah untuk keluarga mereka masing-masing. Nah, lain halnya dengan kasus OB yang sempat ditahan oleh penunggu di bawah tangga. Ternyata sebelumnya OB itu pernah membawa pacarnya masuk ke kantor dan melakukan tindakan tidak senonoh di sana. Dan cerita pun selesai. Setiap tempat apapun itu pasti selalu ada penunggunya. Hal yang bisa kita lakukan adalah bersikaplah sopan dan jangan melakukan hal yang bertentangan dengan tata krama. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah berani bukan berarti menantang, dan takut bukan berarti takut kepada makhluk itu, karena sejatinya kita tidak jauh berbeda dengan mereka, yaitu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video di channel Mimin. Akhirnya Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.